Bulan-bulan yang mengitari planet Jupiter menyimpan misteri samudera terbesar pada sistem tata surya kita. Tetapi mereka masih terkunci di bawah lapisan es, setebal beberapa kilometer, dan diselimuti radiasi yang mematikan. Hadirlah Jupiter Icy Moons Explorer, penjelajah planet paling canggih, milik manusia, dipersenjatai dengan teknologi revolusioner, untuk bertahan hidup, di tempat yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh pesawat ruang angkasa. Dalam video hari ini, kita akan menyelami lebih dalam kondisi ekstrim di planet Jupiter beserta satelit bulannya sembari meneliti rekayasa inovatif yang akan memungkinkan kita mengungkap rahasia dunia-dunia yang jauh ini. Bagaimana kita menjelajahi bulan beku Jupiter? Eksplorasi ruang angkasa selalu mendorong keingintahuan tanpa batas. Jika kita mengambil jarak terpendek, Jupiter berjarak sekitar 588 juta kilometer dari bumi. Di tempat yang jauh ini, planet ini menciptakan salah satu lingkungan yang paling tidak bersahabat. Medan magnetnya amat besar, mampu menjebak partikel, menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat, sehingga dapat memberikan dosis yang fatal, melumpuhkan para astronot, hanya dalam hitungan menit saja. Misi senilai 1,7 miliar US dollar ini, merupakan salah satu upaya paling ambisius umat manusia, untuk menjelajahi tata surya. Tetapi mengapa mengambil risiko yang begitu besar? Jawabannya terletak pada bulan-bulan di Jupiter, khususnya Ganymede, Europa, dan Callisto. Para ilmuwan percaya, lapisan es ini menyimpan air di bawah permukaan yang beku, daripada semua lautan di bumi jika digabungkan. Untuk mendapatkan wawasan baru, perjalanan ini sama pentingnya dengan desain pesawat luar angkasa. Saat JUICE tiba di Jupiter, pada tahun 2031, ia akan menempuh jarak lebih dari 7.700 kali perjalanan pulang pergi bolak-balik ke bulan. Dan itu baru permulaannya. Pesawat ruang angkasa ini, kemudian akan menghabiskan 3 tahun lagi untuk melakukan tarian rumit, mengitari kawasan planet Jupiter, untuk mengumpulkan data tentang dunia misterius ini. Pengembangan JUICE dimulai di Laboratorium Desain Badan Antariksa Eropa pada tahun 2012. Apa yang dimulai sebagai proposal ambisius untuk menghasilkan pesawat ruang angkasa yang harus siap diluncurkan tepat waktu dengan memanfaatkan gravitasi planet dan bulan yang menjadi andalan navigasinya. Jadi, saat misi akhirnya diluncurkan pada bulan April 2023, ia memulai tahun pertama dari rangkaian 8 tahun untuk mencapai Jupiter. JUICE dirancang untuk mengatasi serangkaian rintangan, karena tujuannya bukan hanya untuk mencapai Jupiter tetapi juga untuk bertahan hidup di sana. Seluruh misi berputar di sekitar objek buatan manusia pertama, yang beroperasi di lingkungan yang tidak seperti apapun yang pernah kita coba sebelumnya. Hal ini memicu tantangan para insinyur untuk memikirkan ulang desain pesawat antariksa, guna menciptakan generasi berikutnya dari wahana antariksa yang lebih baik lagi. Tantangan dan solusi teknik. JUICE dirancang mampu bertahan dalam perjalanan di wilayah Jupiter yang keras, bagaikan membuat kapal yang dapat bertahan melewati badai api dan es, di mana setiap detailnya harus sempurna. Setiap aspek pesawat antariksa harus mampu mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh sistem Jupiter. Membutuhkan sesuatu yang jauh melampaui perlindungan radiasi biasa. Para insinyur mengembangkan apa yang mereka sebut vault, ruang titanium yang dirancang khusus, dengan dinding yang lebih tebal. Di dalam vault ini, JUICE menyimpan perangkat elektronik paling sensitif, bagaikan bunker nuklir di luar angkasa. Namun, bukan hanya dinding tebal saja yang menjadi perhatian. Setiap papan sirkuit di dalam JUICE diperkuat dengan komponen khusus yang dapat menahan dosis radiasi 50 kali lebih tinggi daripada yang dapat cukup membunuh manusia. Bayangkan saja, ini seperti memberi otak pesawat antariksa dengan perlindung baju zirah yang melindunginya dari pemboman partikel berenergi tinggi yang terus-menerus dari Jupiter. Namun, masalahnya tidak berhenti di sini. Komunikasi jadi tantangan berat yang harus dihadapi tim. Bayangkan mencoba menelepon seseorang di sisi lain tata surya dengan delay hampir 1 jam. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan bumi melintasi beberapa juta kilometer ruang angkasa? Solusinya adalah dengan antena penguatan setinggi 2,5 meter.
Antena ini dapat mentransmisikan 2 gigabit per hari dalam kondisi optimal. Tidak sebanyak koneksi internet yang layak di rumah, tetapi cukup untuk mentransfer data dan gambar dari kedalaman tata surya bagian luar. Pada jarak Jupiter dari bintang kita, sinar matahari 27 kali lebih lemah daripada bumi. Jadi para insinyur JUSS harus memikirkan teknologi panel surya. Mereka menggunakan sel yang dirancang cukup kuat untuk menahan dingin yang ekstrim dan radiasi yang kuat. Selain itu, untuk beroperasi di lingkungan yang redup, wahana antariksa harus membawa panel surya terbesar yang pernah dikirim ke tata surya luar dengan luas 85 meter persegi. Ada tantangan navigasi. Gravitasi Jupiter yang amat kuat, dikombinasikan dengan tarikan gravitasi bulannya, menciptakan balet rumit yang harus dinavigasi JUSS dengan akurasi sangat presisi. Ini bukan hanya tentang menghindari tabrakan, ini tentang menggunakan gaya gravitasi untuk menyesuaikan lintasan, dan menghemat 3 ton bahan bakar yang berharga. Sistem propulsinya menggunakan mesin canggih, yang dapat memberikan penyesuaian yang sangat presisi. Instrumen ilmiah. Membangun wahana antariksa, yang dapat bertahan di lingkungan Jupiter, hanyalah setengah dari perjuangan. Sisanya adalah mengumpulkan data dengan semua wawasan berharga yang ingin ditemukannya. Tantangan sebenarnya adalah menciptakan instrumen ilmiah yang cukup sensitif untuk mengukur debit di bawah es, setebal beberapa kilometer, tetapi cukup tangguh beroperasi dalam radiasi yang dapat menghancurkan sensor normal apapun. Sebuah tim teknisi internasional bekerja untuk mengembangkan serangkaian instrumen, jadi semuanya harus diperiksa 3 kali dan diuji ketahanannya. Sebagai contoh, antena radar for Easy Moons Exploration atau RIME. Antena ini berukuran 16 meter. Antena RIME adalah sistem radar yang dirancang untuk mengintip permukaan es setebal beberapa kilometer. Selama pengujian, para teknisi menemukan masalah sederhana namun mengancam seluruh misi. Sebuah pin kecil, yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, mencegah antena ditempatkan dengan benar di luar dimensi sempit wahana antariksa. Solusinya adalah mengembangkan struktur origami raksasa yang dapat ditempatkan dengan hati-hati dalam gravitasi nol, sembari memosisikan wahana untuk menggunakan sinar matahari guna menghangatkan pin. Ini memungkinkan antena terbuka dan memanjang sepenuhnya, tanpa tersangkut di komponen lain yang terjepit badan wahana antariksa. Tim teknisi tidak hanya membangun 1 atau 2 instrumen, mereka harus mengembangkan dan mengintegrasikan 10 perangkat canggih yang berbeda, masing-masing mendorong batas-batas kemungkinan dalam eksplorasi ruang angkasa. Sistem kamera Janus. Ini adalah sistem kamera tercanggih, mampu menangkap gambar yang jelas, menghadang radiasi yang langsung membebani sensor kamera biasa. Tim harus menciptakan cara baru untuk menguji peralatan mereka. Di ruangan khusus radiasi di seluruh Eropa, para insinyur menempatkan desain mereka pada beberapa kondisi paling ekstrim di bumi. Mereka bahkan membuat model antena RIME skala 1 berbanding 18 untuk menguji pola radiasi di fasilitas Hertz milik ESA, karena ketika kita membangun sesuatu yang belum pernah dibuat, kita harus lebih dulu menguji kelayakannya. Dan saat melakukan ini, mereka menemukan masalah lain, yakni tantangan integrasi. Tiap instrumen membutuhkan daya, penanganan data, dan ruang fisiknya. Ini seperti memecahkan teka-teki 4 dimensi, di mana tiap bagian harus bekerja dengan sempurna tidak hanya di bumi, tetapi juga di luar angkasa. Di balik setiap instrumen JUSS, terdapat kisah beberapa tim multinasional dari 20 negara dan 80 mitra, yang masing-masing menghadapi rintangannya sendiri, mulai dari pengintegrasian peralatan desain pesawat antariksa yang padat, hingga memastikan kompatibilitas sistem daya dan data JUSS yang terbatas. Misalnya, altimeter laser Gala, yang dibuat oleh lembaga Jerman, Spanyol, Swiss, dan Jepang. Laser Gala dirancang untuk mengukur secara tepat bentuk dan ketinggian permukaan es Ganymede. Alat ini bekerja dengan menembakkan 50 pulsa laser per detik ke permukaan bulan, mengukur berapa lama cahaya itu memantul kembali. Dengan menganalisis pantulan ini, para ilmuwan dapat memetakan landscape dengan sangat rinci, mendeteksi gunung, lembah,
bahkan perubahan halus yang disebabkan oleh gaya pasang surut gravitasi Jupiter. Namun, membangun altimeter laser untuk ruang angkasa yang dalam tidaklah mudah. Salah satu tantangan misalnya, perubahan suhu di ruang angkasa. Saat JUICE bergerak antara sinar matahari dan bayangan, komponen-komponennya mengembang dan menyusut. Untuk instrumen seperti Gala, yang mengandalkan dua optik sejajar secara tepat, sebagai pemancar dan penerima, ini bisa menjadi masalah besar. Bahkan pergeseran kecil dapat mendistorsi angka pengukuran. Jadi, mereka harus menyempurnakan perangkat keras dan perangkat lunak, untuk menjaga agar tetap sejajar dan akurat. Alat ukur magnet GMAC, magnetometer GMAC, yang dikembangkan di Inggris, punya peran penting dalam membedah medan magnet unik Ganymed, satu-satunya bulan di tata surya. Bayangkan GMAC sebagai kompas luar angkasa bertenaga super. Instrumen yang sangat sensitif ini tidak hanya mampu mendeteksi medan magnet, ia juga mampu mengukur kekuatan dan fluktuasi dengan presisi yang luar biasa. Dengan menganalisis variasi ini, GMAC akan membantu ilmuwan memahami bagaimana medan magnet Ganymed berinteraksi dengan magnetosfer Jupiter yang kuat. Namun, misi GMAC lebih dari sekadar memetakan gaya tak kasat mata. Dengan mempelajari bagaimana medan magnet bulan bergeser seiring waktu, para ilmuwan secara tak langsung dapat menyimpulkan keberadaan lautan asin yang tersembunyi di bawah lapisan es tebal Ganymed. Karena karakteristik air yang mampu menghantarkan listrik, ia dapat secara halus mendistorsi medan magnet bulan, memberikan petunjuk penting bahwa mungkin bersembunyi lautan di bawahnya. Di luar instrumen yang telah disoroti, JUSS dilengkapi dengan total 10 instrumen canggih, yang masing-masing dirancang untuk mengatasi tantangan unik dalam menjelajahi bulan-bulan Jupiter. Pengembangan instrumen-instrumen ini menghasilkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, material yang tahan terhadap erosi oksigen atom, dikembangkan untuk melindungi panel surya dan komponen eksternal. Hal ini penting untuk Ganymed, di mana oksigen atom, produk sampingan dari interaksi atmosfer yang tipis dengan magnetosfer Jupiter, menimbulkan risiko besar bagi permukaan pesawat antariksa. Tantangan dengan bantuan RIME, mengilhami pengembangan teknik kontrol termal baru, dan peningkatan redundansi dalam mekanisme penerapan. Tak berlebihan untuk mengatakan tiap instrumen dalam JUSS telah mampu menghadapi rintangannya sendiri. Perjalanan. Singkatnya, setiap komponen, tiap sistem, dan tiap kemungkinan harus divalidasi sebelum JUSS melaju ke tahap pengembangan penuh. Hal ini akhirnya tercapai pada bulan Maret 2019, setelah bertahun-tahun perencanaan dan pengujian yang cermat, ketika Badan Antariksa Eropa menyatakan bahwa misi tersebut telah lulus tinjauan desain kritis. Ini adalah tinjauan utama terakhir yang diperlukan sebelum wahana antariksa dianggap sah, siap misi, dan bergerak ke tahap rakitan dan pengujian akhir sebelum peluncuran. Maju cepat ke tanggal 14 April 2023, JUICE dimuat ke roket Ariane 5, di Pelabuhan Antariksa Eropa, di Guyana, Prancis, yang terletak di tepi utara benua Amerika Selatan. Dari landasan peluncuran, wahana ini berhasil diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi misi. Selama perjalanan, penjelajah tersebut memiliki misi manuver yang direncanakan di sekitar orbit Bumi dan Venus, yang dikenal sebagai bantuan gravitasi. Teknik ini menggunakan gravitasi planet-planet ini untuk menyesuaikan lintasan wahana antariksa, dan menambah kecepatan, sekaligus menghemat bahan bakar. Dalam kasus JUICE, manuver ini dimulai tak lama setelah peluncuran, saat ia berputar kembali ke bumi, untuk mendapatkan bantuan gravitasi pertamanya. JUICE terbang mendekati planet kita, meminjam momentum untuk melesat menuju Venus, yang merupakan titik lintasan berikutnya. Saat ini, satelit JUICE sedang dalam perjalanan menuju Venus, yang akan menawarkan dorongan gravitasi lain pada bulan Agustus 2025. Namun, ini bukan hanya sekadar pemberhentian. Instrumen pesawat ruang angkasa akan diuji dan dikalibrasi selama fase ini, memastikan mereka siap menghadapi tantangan di depan. JUICE kemudian akan kembali ke bumi, untuk mendapat bantuan gravitasi lagi, setiap kali menambah kecepatan, dan menyesuaikan lintasan dengan presisi layang-layang, dengan hati-hati menavigasi kuat untuk bermanuver,
hingga menghasilkan tarian halus antara gaya gravitasi dan propulsi pesawat ruang angkasa yang direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Pada saat JUICE mencapai Jupiter, di bulan Juli 2031, ia akan menempuh jarak lebih dari 7 miliar kilometer. Sebagai gambaran, jika Anda dapat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tanpa henti, Anda akan membutuhkan waktu lebih dari 8.000 tahun untuk menempuh jarak yang sama. Namun, mencapai Jupiter hanyalah prolog dari rangkaian misi yang lebih ambisius. Sesampainya di sana, JUICE akan memulai misi selama 3,5 tahun untuk menjelajahi sistem Jupiter. Misi ini akan menjelajahi medan gravitasi Jupiter yang kuat, menggunakannya untuk berpindah dari satu bulan ke bulan lainnya, seperti penjelajah Polinesia awal, yang menggunakan pulau untuk menghemat energi, saat mereka menjelajahi lebih dari 1.000 pulau di Samudra Pasifik tanpa perbekalan besar. Misi ini akan mencapai tujuannya pada tahun 2034, ketika JUICE akan mencapai sesuatu yang istimewa dalam sejarah manusia, menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang memasuki orbit di sekitar bulan selain bulan kita. Targetnya adalah Ganymede, dunia beku yang lebih besar dari planet Merkurius. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, apa yang akan terjadi di masa depan? JUICE akan menyediakan data yang sangat berharga pada saat itu, yang secara signifikan memajukan pemahaman kita tentang bulan-bulan Jupiter dan potensi kelayahuniannya. Jika JUICE mengonfirmasi keberadaan lautan luas di bulan-bulan Jupiter, itu berarti tata surya berisi lingkungan yang jauh lebih berpotensi layak huni daripada yang pernah kita bayangkan di bumi. Kita mungkin tinggal di sebelah dunia yang dapat mendukung beberapa bentuk kehidupan, tersembunyi di bawah es setebal beberapa kilometer. Namun, ini bukan hanya tentang pencarian kehidupan. JUICE akan membantu memahami bagaimana raksasa gas dan bulan-bulannya terbentuk dan berevolusi. Dengan mempelajari komposisi dan perilaku sistem Jupiter, kita dapat lebih memahami sistem serupa di sekitar bintang-bintang lain, pengetahuan yang berguna saat kita terus menemukan eksoplanet di seluruh galaksi. Apakah Anda terkesan seperti kami dengan misi revolusioner ini? Dan apakah ada misi lain yang sangat Anda sukai? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda ingin melihat lebih banyak tentang proyek serupa, Anda harus menonton video kami. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.